lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama. You share together, right? Selamat jumpa dengan saya, Orang 88 Channel. Sebagaimana janji saya, kita akan membahas masalah negara sunyi. Mungkin lebih tepatnya dibalik propaganda negara sunyi. Kalau sudah bicara masalah Melayu, seakan-akan Malaysia ini adalah penguasa alam Melayu atau yang paling Melayu. Ikuti dari awal hingga akhir karena ini merupakan edukasi bagi kita bagaimana agungnya sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Bagaimana peradaban Melayu ada di Indonesia. Kita saksikan. Saya nak mulakan di sini. Dalam zaman sejarah, nama Melayu sudah dikenali dan dicatat oleh Ptolemy, iaitu sarjana Greek Mesir, abad kedua. Dalam bukunya Geografia, dan nama yang disebutnya di situ ialah Melo-Kolon. Pada abad ke-7 telah wujud kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi, kemudiannya terangkum dalam kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, yang berkuasa di keseluruhan kepulauan Melayu sehingga abad ke-13. Teruskan, pendeta Cina, dinasti Tang dinasti, Ising namanya, singgah di Sriwijaya dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda di India untuk belajar Buddhism. Di Sriwijaya ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya, tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak sebutkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, yang kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Mendengar uraian dari Profesor Dr. M. Saleh Japar, ada dua hal yang saya garis bawahi untuk kita perdalam, yaitu masalah Sriwijaya dan masalah Borobudur. Kalau kita mau berbicara masalah sejarah, maka yang harus menjadi rujukan utamanya adalah jejak sejarah. Jejak sejarah berupa prasasti atau batu bersurat kalau orang Malaysia cakap, bisa berupa wihara atau bisa berupa bukti-bukti fisik lainnya yang bisa kita teliti secara empirik, bisa diteliti secara pendekatan keilmuan. Catatan sejarah itu hanya dapat dijadikan sebagai alat pendukung untuk mengungkapkan jejak sejarah. Karena apa? Karena dongeng pun itu ada catatannya. Ketika catatan sejarah itu belum dapat dibuktikan secara empiris, belum dapat dibuktikan dengan pendekatan keilmuan, maka catatan itu tetap menjadi catatan sejarah berupa dongeng, belum dapat dikatakan sebagai bukti sejarah. Jejak sejarah kerajaan Sriwijaya di Indonesia, yaitu satu prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti ini yang menjadi sumber apa yang dipaparkan oleh Profesor Japar. 2 prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka. 3 prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. 4 prasasti Karang Birahi ditemukan di Jambi. 5 prasasti Palas Pesemah ditemukan di Sumatera Selatan, di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 6 prasasti Talang Tuo. 7 prasasti Hujung Langit ditemukan di Lampung. 8 prasasti Ligor ditemukan di Thailand. Ada lagi prasasti lain dari luar negeri. Untuk Candi Borobudur yang menjadikan rujukan sejarahnya adalah prasasti Karangtengah, prasasti Kayum Wungan, prasasti Tepusan, dan prasasti Nalanda. Sekarang kita bahas dulu masalah Candi Borobudur. Itu yang penjelasannya singkat. Prasasti Sriwijaya nanti panjang ceritanya. Candi Borobudur menurut J.G.D. Kasparis dalam disertasinya menyatakan bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Raja Mataram kuno yang bernama Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Secara kebetulan Raja Sriwijaya juga berasal dari dinasti Sailendra, yaitu Raja Samaranggawira pada waktu itu. Nah, ini ada kemiripan nama, sama-sama dari dinasti Sailendra.
Saya nggak yakin profesor ini sudah meneliti langsung ke bukti fisiknya, ke jejak sejarahnya, ataukah mungkin profesor ini hanya mengait-ngaitkan nama saja, nafsirkan. Karena berdasarkan teori-teori yang ada, kalau saya uraikan satu persatu teori-teori yang ada berdasarkan hasil penelitian dari prasasti, panjang ceritanya, saya rangkum saja ceritanya. Mataram kuno pada waktu itu terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Kedua dinasti ini bersaing. Dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan, dinasti Sailendra membangun Candi Borobudur. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Raja Mataram kuno Samaratungga mempunyai anak namanya Paramodiyawardhani dan Raja Sriwijaya yang pada waktu itu berkuasa bernama Samarangrawira punya anak namanya Balaputradewa. Kita kembali ke masalah Mataram kuno. Persaingan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra di Mataram kuno ini dipersatukan dengan perkawinan politik, yaitu perkawinan antara Rakai Pikatan dengan Paramodiyawardhani, putri dari Samaratungga. Perkawinan kedua ini tidak disukai oleh Balaputradewa, sepupu dari Paramodiyawardhani ini. Balaputradewa ini seperti saya katakan tadi, anak Samaranggawira Raja Sriwijaya. Terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan dengan Balaputradewa, yang mana dari perang saudara itu Balaputradewa kalah dan kemudian dia kembali ke Raja Sriwijaya, yang kelak kemudian dia menggantikan Samarangrawira menjadi Raja ke-9 Sriwijaya pada tahun 856 Masehi. Ini rangkuman dari hasil penelitian jejak-jejak sejarah Candi Borobudur. Kita kembali kepada pembahasan masalah Sriwijaya. Apa yang dipaparkan oleh Profesor Saleh Yapar ini mematahkan narasi yang selama ini berkembang di Semenanjung sana, menyatakan bahwa peradaban Melayu ini berpusat di Semenanjung Malaysia. Ada juga yang berpendapat bahwa kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Malaysia. Bahasa Melayu yang ada di Indonesia ini bersumber dari Semenanjung Malaysia. Nah, apa yang disampaikan oleh Profesor Saleh Yapar mematahkan semua anggapan ini, bahwa yang sebenarnya pusat peradaban Melayu berpusat dari kerajaan Sriwijaya di Palembang. Seperti apa yang dikatakan dalam paparan, pada abad ke-7 telah wujud kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi di Sumatera. Ia kemudiannya terangkum ke dalam kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan yang berkuasa di seluruh kepulauan Melayu hingga abad ke-13. Nah, kenapa dikatakan prasasti Kedukan Bukit? Karena prasasti ini ditemukan oleh C.J. Batenburg pada tahun 1920 di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti berukuran 45 kali 80 cm. Prasasti ini sekarang ada di Museum Nasional Indonesia. Nah, apa isi prasasti Kedukan Bukit ini? Saya langsung saja membacakan artinya, karena kalau membaca tulisan aslinya lidah saya bisa keseleo. Selamat tahun Saka telah lewat 605. Pada hari ke-11, Paro terang bulan, Waisa, Dapun Tahyang naik di sampan mengambil Sidyatra. Pada hari ke-7, Paro terang bulan, Jesta Dapun Tahyang berlepas dari Minanga untuk membawa bala tentara 20.000 dengan perbekalan 200 peti di sampan dengan diiringi 1.312 orang berjalan kaki datang ke Hulu Upang dengan sukacita. Pada 15 hari pertama bulan Asada dengan lega gembira datang membuat benua Sriwijaya, Sidyatra, Subika, Nitya Kala. Kalau diartikan dari bunyi prasasti tersebut, pada tanggal 11 Waisak 604 atau 23 April 682, Raja Sriwijaya bergelar Dabun Tayang naik perahu dari suatu tempat untuk menggabungkan diri dengan bala tentaranya yang baru saja menaklukkan Minanga atau Binanga. Setelah itu, pada tanggal 7 Desta 19 Mei, Dabun Tayang memimpin bala tentaranya berangkat dari Minanga untuk kembali ke ibu kota. Mereka pun pulang dengan membawa kemenangan dan sukacita. Lalu pada tanggal 5 Asada
Mereka tiba di Muka Upang, sebelah timur Palembang. Sesampainya di ibu kota, Dapun Tahyang memerintahkan pembuatan wanua atau bangunan semacam wihara sebagai ucapan rasa syukur dan kegembiraan. Nah, inilah yang bisa dimaknai dari bunyi prasasti Kedukan Bukit yang menjadi sumber jejak sejarah peradaban Melayu kuno. Pertanyaan sekarang adalah di mana itu letak Binanga atau Minanga? Karena Minanga ini merupakan posisi yang sangat strategis sekali, karena dari sinilah Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kuasaannya. Untuk mencari tahu di mana letak Minanga Tambuan atau Binanga, maka kita harus merujuk kepada catatan Itsing. Seperti saya katakan di awal, bahwa catatan sejarah itu hanya bisa digunakan sebagai petunjuk. Sekarang kita saksikan video berikut ini. Sebuah nama tempat. Sementara Tamuan menurut para ahli berarti sebuah tempat di mana bertemunya dua buah sungai. Dan jika kita merujuk pada isi prasasti tersebut, maka Minanga merupakan sebuah tempat besar, atau sebuah kota besar, yang secara otomatis berada di pinggiran sebuah sungai yang besar pula. Hal ini mengingat jumlah dari personil dan perbekalan yang dibawa oleh mereka untuk menuju Palembang, yang tidak mungkin dapat dilakukan jika mereka harus mengarungi sungai berukuran kecil, atau mereka berangkat dari sebuah kota atau tempat yang berukuran kecil pula. Berbagai mata menganalisa catatan pendeta Buddha dari Cina bernama Ising, yang pertama kalinya datang di Sumatera pada tahun 671, maka ada beberapa hal menarik yang dapat digunakan sebagai referensi, untuk memperkirakan di mana lokasi Minanga Tambuan berada. Sesuai catatannya, Ising mengatakan bahwa, di negeri Shilifoshih, kita melihat bahwa bayang-bayang jam matahari tidak menjadi panjang, atau menjadi pendek pada pertengahan bulan 8. Pada tengah hari, tak tampak bayang-bayang orang yang berdiri di bawah matahari. Serta dia mengatakan pula bahwa mayoritas penduduk dan para penguasa adalah penganut Buddha yang taat. Secara mayoritas, mereka adalah orang-orang Kunlun yang berkulit hitam, berambut ikal, menggunakan sarung, dan bertelanjang kaki. Ising menghabiskan waktu sekitar 6 bulan di tempat ini untuk memperdalam bahasa Sanskerta, yang tentunya berhubungan dengan pembacaan kitab-kitab agama Buddha. Maka bisa dipastikan, tempat ini adalah sebuah negara atau kota, di mana agama Buddha tumbuh dengan suburnya. Senada dengan sebutan Shilifoshih, yang secara harafiah pengertian Foshih adalah kota Buddha. Selanjutnya dia pergi ke kerajaan Moloyo, dan tinggal di sana selama 2 bulan. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Kedah, dan berakhir di India, di mana Ising menghabiskan waktu 10 tahun belajar agama di Nalanda, India, sebelum akhirnya kembali lagi ke Sumatera. Sesampainya kembali di Sumatera, dia mencatat bahwa Moloyo sudah menjadi bagian dari wilayah Sriwijaya. Merujuk pada catatan Ising tersebut, maka mari kita membuat analisa sederhana, untuk mendapatkan perakiraan di mana letaknya Minanga Tambuan yang misterius ini berada. Tentu saja analisa ini masih memerlukan penelitian ilmiah yang lebih lanjut, dan pembuktian-pembuktian lainnya. Analisa pertama adalah dari sisi penduduk. Ising menyebut penduduk asli tempat tersebut sebagai orang Kunlun, bukan orang India. Berarti secara mayoritas, daerah ini dihuni oleh orang-orang lokal asli keturunan Melanesia dan atau Dravida. Berdasarkan lini masa sebaran penduduk awal Nusantara, Sumatera merupakan salah satu tempat di mana banyak sebaran dari keturunan orang Melanesia dan atau Dravida berada. Dan daerah ini bukan pula sebuah daerah koloni atau di bawah administrasi kerajaan-kerajaan India. Hal ini juga dapat dipastikan dari prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Maka dapat kita pastikan bahwa Minanga Tambuan berada di Pulau Sumatera. Analisa kedua adalah dari sisi tahun dan posisi geografis. Ising datang pada tahun 671 ke sebuah tempat yang menjadi pusat keagamaan Buddha. Tempat ini sudah dipastikan bukanlah daerah Palembang, karena sesuai dengan prasasti Kedukan Bukit, Dapun Tahyang baru memindahkan kotanya ke Palembang pada antara tahun 683 atau tahun 684. Lalu tempat ini juga bukan di Jambi, atau di Bengkulu, atau di Semenanjung Malaysia. Karena setelah dari kota ini, Ising pergi ke kerajaan Moloyo Jambi, dan dilanjutkan ke Kedah, di mana keduanya masih merupakan daerah-daerah yang independen. Analisa ketiga mengenai titik kulminasi matahari, yang pada saat tengah hari tidak akan menampakkan bayangan. Meskipun fenomena tanpa bayangan dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun secara ilmiah, daerah yang mendekati hampir 0 derajat adalah tempat-tempat yang terdekat dengan garis khatulistiwa. Di Sumatera, posisi tersebut hanya mungkin berada di Riau dan di Sumatera Barat. Dengan demikian secara otomatis, menggugurkan kemungkinan daerah-daerah lainnya. Analisa keempat adalah mengenai tempat di mana Ising memperdalam bahasa Sanskerta untuk mempelajari kitab-kitab Buddha.
Berdasarkan jejak peninggalan agama Buddha di Sumatera, selain di Jambi, hanya di Riau sajalah yang sampai saat ini masih terdapat artefak struktur candi-candi Buddha dalam ukuran besar, yaitu di kawasan Candi Muara Takus. Selain itu, jika merujuk pada kata tamuan yang berarti pertemuan dua buah sungai, maka lagi-lagi hanya di Muara Takus sajalah yang terdapat jejak persimpangan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Selain itu, posisi kompleks Candi Muara Takus berada di sebuah delta sungai yang sangat strategis dan sangat memungkinkan bagi lokasi sebuah kota pelabuhan. Meskipun kondisinya saat ini telah mengalami pendangkalan di beberapa tempat, dan sebagian areal juga telah terendam air, tapi apabila dilihat dari atas, maka akan jelas betapa luasnya daerah ini sebenarnya. Maka berdasarkan analisa sederhana ini, dapat kita simpulkan bahwa Minangkabau merujuk pada sebuah tempat, atau kota pelabuhan besar yang berada di Muara Takus, Kampar, Riau. Hal ini senada dengan penelitian yang telah bertahun-tahun dilakukan oleh Bapak Abdul Latif Hashim, seorang sejarawan dan budayawan Melayu tua di Kampar. Penelitian beliau juga diperkuat dengan banyaknya temuan artefak-artefak di sekitar wilayah Kampar, yang saat ini tersimpan dengan baik di dalam museum pribadinya. Artefak-artefak ini jelas menunjukkan bahwa dahulu pernah terdapat sebuah peradaban yang sangat besar di wilayah Kampar. Dari apa yang digambarkan dalam video tadi, inilah wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Inilah peradaban Sriwijaya. Berpusat di Palembang, menguasai Minanga. Dari Minanga ini merupakan batu lompatan Kerajaan Sriwijaya menguasai Semenanjung sampai dengan ke Thailand Selatan. Inilah yang dimasukkan dengan alam Melayu sampai berakhirnya peradaban Sriwijaya pada abad yang selanjutnya memasuki peradaban baru, yaitu peradaban Kerajaan Majapahit. Setelah peradaban Kerajaan Majapahit, pada masuknya bangsa Eropa ke wilayah Nusantara ini, ada satu pantun. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau benar bagai dikata, nyawa dan raga saya serahkan. Nah, pantun ini menggambarkan ketika Melaka di Semenanjung dikuasai oleh Portugis, Raja Jawa terutama Raja Kediri mengorbankan jiwa dan raganya memerangi Portugis untuk membebaskan Melaka dari jajahan Portugis. Pertanyaan saya, sampai di sini di mana hegemoni kekuasaan alam Melayu di Nusantara ini? Dengan masifnya kampanye alam Melayu oleh Malaysia, di mana kekuatan alam Melayu Malaysia? Lantas apa di balik kampanye alam Melayu ini? Ada apa di balik kampanye negara serumpun ini? Sehingga di wilayah kawasan ini yang sudah berdiri negara bangsa yang memiliki kedaulatannya oleh Malaysia ditarik kembali supaya kita melakukan dekolonisasi budaya, dekolonisasi bahasa, dekolonisasi nasional. Itu yang dimaksud dengan Profesor Bustami. Untuk mengetahui ada apa di balik itu semua, kita saksikan video berikut ini. Sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia. Jadi, maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama, you share together, right? Jelas sudah apa yang dikatakan Profesor Bustami ini. Kolonisasi budaya, bahasa, nasionalisme yang mengarahkan kepada kita sebagai negara serumpun. Nah, kalau kota sudah negara serumpun, budaya pun serumpun. Malaysia ini pintar. Dia tidak pernah mengklaim budaya Indonesia. Yang dia klaimkan budaya serumpun, budaya bersama. Oleh karenanya, Jawa dikatakan Melayu, Sunda Melayu,
Bugis Melayu, Bali Melayu. Dengan demikian kan kita negara serumpun, budaya pun serumpun. Berbagi budaya katanya tadi kan. Sekarang tinggal sama kita. Mau ndak kita dikatakan budaya serumpun dengan Melayu, serumpun dengan Malaysia? Taklah, tak nak aku. Tak semua orang Indonesia dikatakan Melayu. Mari kita perangi pemikiran-pemikiran sesat, dekolonisasi budaya, bahasa, dan nasionalisme. Ini akan menghancurkan, merusak tatanan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita bersatu dari keberagaman. Malaysia terlalu sederhana berpikir. Letakkan saja Melayu di depan bahasa. Tidak sesederhana itu. Bahasa merupakan identitas bangsa, dan bahasa sudah diatur di dalam konstitusi Indonesia. Pikiran dekolonisasi bahasa, dekolonisasi budaya, dekolonisasi nasionalisme itu merupakan pikiran yang sesat yang dapat merusak tatanan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pikiran ini harus kita tolak keras. Sebagai anak bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, bangsa pejuang, mari kita tolak habis pemikiran dekolonisasi ini. Kita sebarkan video ini, silahkan di reaction, mau ditambah, disempurnakan, disilahkan saja. Jangan sampai pikiran-pikiran dekolonisasi budaya, dekolonisasi bahasa, dan dekolonisasi nasionalisme ini akan merasuki pemikiran generasi muda Indonesia. Mari kita perangi. Merdeka!